Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah Majelis Taklim Al-Ittiba dan juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pada kesempatan kali ini tentang tafsir surat Al-Baqarah. Kita sampai pada ayat yang ke-17 ya. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas di mana Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Baqarah membagi manusia menjadi tiga. Pertama Allah sebutkan tentang orang-orang beriman, setelah itu Allah sebutkan tentang orang-orang kafir, setelah itu Allah sebutkan tentang orang-orang munafik. Setelah Allah menyebutkan tiga golongan ini, kemudian Allah menyebutkan perumpamaan dalam ayat ke-17 dan ayat sampai ayat ke-20. Dua perumpamaan tersebut, yang pertama adalah perumpamaan dengan api dan kedua perumpamaan dengan hujan. Adapun yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, "Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara." Perumpamaan mereka ini seperti orang yang menyalakan api, ya. Falamma adha'at ma haulahu dhahaba Allahu binurihim. Tatkala di sekitarnya sudah pada menyala, ya. Tiba-tiba dhahaba Allahu binurihim, Allah Subhanahu wa taala melenyapkan cahaya yang menyinari tersebut. Wa tarakahum fi dhulumati la yubsirun. Lalu Allah membiarkan mereka dalam kegelapan dan mereka tidak melihat. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka tuli, kemudian bukmun mereka bisu, umyun mereka tuli, mereka buta, fahum la yubsirun dan mereka tidak bisa fahum la yarji'un, mereka tidak kembali. Kemudian perumpamaan yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, au qasayyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barqa yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadral maut wallahu muhitun bil kafirin. Atau seperti orang yang ditimpa dengan hujan lebat dari langit disertai dengan kegelapan, petir dan kilat. Mereka menutup telinga dengan jari-jarinya menghindari suara petir itu karena mereka takut mati. Padahal Allah meliputi orang-orang yang kafir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu. Walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim, innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar tersebut. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia akan hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini adalah ayat-ayat yang berkaitan tentang perumpamaan terhadap golongan kedua dan golongan ketiga. Ya, jadi Allah sudah sebutkan tiga golongan di awal surat Al-Baqarah: orang beriman, orang kafir, dan orang munafik. Adapun dua perumpamaan ini, perumpamaan pertama untuk orang kafir, perumpamaan kedua untuk orang-orang munafik. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un.
Baik, kita terjemahkan sebentar ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat ini, perumpamaan mereka. Mereka seperti orang menyalakan api. Seperti orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu, tatkala api tersebut menerangi apa yang di sekitarnya, zahaballahu binurihim, Allah menghilangkan cahayanya. Allah menghilangkan cahayanya. Wa tarakahum fi dhulumati la yubsirun. Allah tinggalkan mereka dalam kegelapan. Kegelapan sini banyak ya. Kegelapan dan mereka tidak melihat. Kemudian summun bukmun umyun fahum. Summun yaitu artinya tuli, mereka tuli. Bukmun artinya bisu, umyun artinya buta. Fahum la yarji'un, maka mereka tidak kembali. Mereka tidak kembali. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ketika Allah mengatakan perumpamaan mereka di sini siapa? Ya, mereka di sini siapa? Ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Mereka di sini ada khilaf. Ya. Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan yang dimaksud dengan mereka adalah orang-orang kafir. Pendapat kedua yang mengatakan yang dimaksud dengan mereka di sini dijadikan perumpamaan adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Ya. Dua-dua memiliki dalil yang kuat. Ya. Adapun pendapat pertama mengatakan yang dimaksud mereka adalah orang-orang kafir karena jelas di sini Allah mengatakan zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumati la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Allah menghilangkan ya Allah menghilangkan cahaya mereka. Sama ayat ini persis seperti ayat sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya tentang orang-orang kafir. Allah sebutkan dalam ayat sebelumnya apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun. Ya. Allah mengatakan khatamallahu 'ala qulubihim. Ala sam'ihim wa ala absarihim. Sama orang-orang kafir Allah sifati pada sebelumnya yaitu Allah tutup hati mereka, Allah tutup pendengaran mereka dan mata mereka ada tertutup. Sama seperti zahaballahu binurihim. Zahaballahu binurihim dan mereka buta, tuli dan bisu. Jadi mereka dalam kondisi tertutup hati-hati mereka dan mereka benar-benar tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun zulumat, jadi ini ayat ini sama seperti yang dalam firman Allah, ya, zahaballahu binurihim. Zahaballahu binurihim. Persis. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Ya. Kata Allah dalam ayat ini, wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, ya.
Yaitu mereka, Allah tinggalkan mereka dalam zulumat. Zulumat sini maksudnya kegelapan-kegelapan yang mereka tidak lihat. Dan ini menunjukkan mereka benar-benar dalam kegelapan. Tidak ada terang sedikit pun. Dan ini ciri-ciri orang kafir. Ini ciri-ciri orang kafir. Lain halnya dengan orang munafik. Orang munafik mereka ada cahaya, mereka ada keraguan. Mereka kadang maju, kadang mereka mundur. Bila orang kafir terus tidak beriman dalam kegelapan, tidak ada keraguan sedikit pun, mereka teguh atau tegar dalam kegelapan mereka, dalam kekafiran mereka. Sehingga sebagian ulama berpendapat permisalan yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 17 ini adalah permisalan tentang orang-orang kafir, ya, tentang orang-orang kafir. Pendapat yang kedua, ini pendapat seperti Syekh Sa'di rahimahullahu taala, gurunya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya ayat ini tentang orang-orang munafik, ya. Perumpamaan tentang orang-orang munafik. Dari mana sisi perumpamaannya? Kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, dari sisi ada cahaya. Jadi sempat mereka nyalakan cahaya. Perumpamaan mereka seperti orang menyalakan api. Ketika nyalakan api maka nampak cahaya. Artinya dia melihat kebaikan, dia melihat iman, dan dia mengambil sedikit keimanan tersebut. Sehingga dari kafir pakai KTP Muslim, tapi hatinya masih kafir. Orang munafik kan demikian. Hatinya kafir, tapi KTP-nya Islam, ya. Maka dia mengambil manfaat dari cahaya tersebut. Dengan dia KTP-nya Islam, maka dia terjaga hartanya, terjaga jiwanya, terjaga darahnya. Kemudian dia hak-haknya juga dipenuhi. Kenapa? Karena KTP-nya Islam, ya. Jadi dia sempat mendapat cahaya dan mendapatkan manfaat dari cahaya tersebut. Tetapi apakah manfaat cahaya tersebut berlangsung lama? Kata Allah tidak. Zahaballahu binurihim. Tiba-tiba Allah ambil cahaya tersebut. Kapan? Ketika dia meninggal. Tiba-tiba ketika nyawanya dicabut, maka cahaya tersebut hilang. Manfaat yang didapatkan selama ini di dunia gara-gara berKTP Islam tidak bermanfaat lagi. Wa tarakahum fi dzulumat. Mereka dibiarkan dalam kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan kuburan, kegelapan kekafiran, kegelapan kemunafikan, kegelapan kemaksiatan. Sejak dalam alam barzah, mereka dalam kuburan, la yubsirun, mereka tidak melihat. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, mereka tidak akan kembali. Kenapa? Karena mereka sudah tahu kebenaran tapi mereka meninggalkan. Orang munafik demikian. Mereka sudah tahu kebenaran dan mereka tinggalkan. Beda dengan orang yang jahil. Orang jahil dia tidak tahu, mungkin kalau dikasih tahu dia akan mengikuti. Tapi kalau orang munafik, mereka sudah tahu kebenaran. Mereka tahu tentang Nabi SAW. Mereka tahu tentang Islam, tapi mereka tidak mau masuk Islam, sehingga mereka seperti orang tuli, bisu dan buta, tidak akan kembali. Kenapa? Karena mereka meninggalkan kebenaran setelah mereka tahu itu adalah kebenaran. Wallahu alam. Saya ulangi, pendapat yang kedua, pendapat Syekh Sa'di rahimahullah taala, ini perumpamaan tentang orang-orang munafik, tentang orang-orang munafik. Bagaimana tadi sisi perumpamaannya? Sisinya, ya, yaitu orang-orang munafik mengambil cahaya Islam. Cahaya Islam dengan KTP Islam, ya. KTP gampangannya KTP Islam. Sehingga mendapat manfaat, selamat hartanya, selamat darahnya. Ya. Sehingga selamat harta dan nyawanya. Tidak diperangi. Namun tiba-tiba mereka mati. Mereka meninggal. Cahaya tersebut hilang. Selanjutnya mereka dalam kegelapan kufur, nifak, maksiat, ya, dan lain-lain. Itu maksudnya sisi penyamaannya. Dua-duanya ini ada khilaf tadi saya katakan. Dua-duanya memiliki sisi yang kuat. Wallahu alam bisawab, ya.
Ya, mudah-mudahan termasuk dari khilaf tanawwu. Jika dipandang ini perumpamaan untuk orang kafir, kita bisa mandang ya. Kalau kita memandang ini adalah perumpamaan orang munafik, bisa juga ya. Apakah perumpamaan ini berkaitan dengan golongan kedua orang? Kan tadi kita sebutkan di surat Al-Baqarah, Allah menyebut 3 golongan. Golongan beriman, golongan kafir, sama golongan orang munafik. Apakah perumpamaan ini dan perumpamaan selanjutnya khusus orang munafik? Ataukah perumpamaan ini untuk orang kafir dan perumpamaan setelahnya untuk untuk orang munafik? Jadi ini ada dua pendapat. Baik, insya Allah sudah dipahami. Saya ulangi lagi ya. Perumpamaan mereka, kalau kita bilang seperti orang-orang kafir, seperti perumpamaan orang menyalakan api, tatkala ada cahaya yang menerangi, tiba-tiba Allah mengambil cahaya tersebut. Orang kafir apa? Mereka sudah lihat kebenaran. Terutama para ulama sebenarnya mengatakan maksudnya orang-orang kafir Yahudi. Maksudnya adalah orang-orang kafir Yahudi. Ya. Yang telah tahu kebenaran. Ini pendapatnya. Jadi mereka sudah cahaya, mereka ingin cari cahaya. Mereka dalam kegelapan mereka butuh penerangan. Mereka menunggu-nunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul. Ketika Nabi muncul, mereka lihat cahaya tersebut. Tiba-tiba mereka sudah diberikan cahaya, mereka tidak ambil cahaya tersebut. Maka Allah hilangkan cahaya tersebut. Dan Allah biarkan mereka dalam kegelapan yang bertubi-tubi, yang mereka tidak pernah ragu dalam kegelapan tersebut. Mereka kekeh, tegar, sehingga mereka benar-benar kafir. Beda orang munafik ragu-ragu, kadang maju, kadang mundur. Nanti akan disebutkan pada perumpamaan berikutnya. Sehingga mereka tidak melihat. Mereka bisu, tuli, buta, dan mereka tidak akan kembali karena mereka sudah tahu kebenaran. Orang Yahudi, kalau sudah tahu kebenaran ditinggalkan, sulit untuk sadar. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, maksudnya adalah tentang orang munafik. Ya. Orang munafik kan beda. Orang munafik KTP Islam. Jadi, perumpamaan orang munafik seperti orang yang menyalakan api. Mereka ingin punya cahaya sehingga mereka masuk Islam. Tapi hati mereka masih munafik. KTP-nya Islam. Sehingga ketika mereka berKTP Islam, falamma adha'at ma haulahu, tatkala api menerangi apa yang di sekitarnya, mereka dapat manfaat. Mereka tidak dibunuh, harta mereka tidak kemudian kalau mereka mati pun dikubur di kuburan kaum muslimin. Mereka dapat manfaat di dunia. Tiba-tiba tatkala mereka mati, zahaballahu binurihim. KTP Islam tersebut hanya bermanfaat di dunia. Ketika mereka meninggal, maka tidak ada manfaatnya simbol Islam yang ada pada diri mereka karena hati mereka munafik. Wa tarakum fi dhulumati la yubsirun. Allah biarkan mereka dalam kegelapan yang mereka tidak melihat, tidak bisa melihat karena dalam kondisi gelap. Mereka tuli, bisu dan buta. La yarji'un, fahum la yarji'un. Mereka tidak akan kembali karena orang munafik sudah tahu kebenaran. Ya, apalagi orang-orang munafik di zaman Nabi SAW, salat bersama Nabi, mendengar ceramah Nabi, mereka tahu mukjizat Nabi, tapi mereka tidak beriman, maka sulit bagi mereka untuk kembali kepada kebenaran. Karena mereka meninggalkan kebenaran setelah mereka tahu itu adalah kebenaran. Lain halnya dengan orang bodoh yang tidak tahu, kalau diberi penjelasan mungkin akan sadar ya. Ayat 19 dan seterusnya berkaitan dengan perumpamaan kedua ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Au kasayyibin minas sama." Au kasayyibin minas sama. Fihi zulumatu wa ra'dun wa barqa yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iqi hadharul maut Allah muhitun bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absaran. Kullama adha'a lahum masyaw fihi. Kullama adha'a lahum masyaw fihi. Wa idza azlama alaihim qamu. Nanti kita lanjutkan ya. Atau kata Allah atau ya.
kalimat atau ini menguatkan bahwasanya perumpamaan yang ayat sebelumnya ayat 17 18 berkaitan orang munafik. Kenapa? Karena perumpamaan nomor 19 ayat 19 ini semua ulama sepakat tentang orang munafik. Yang khilaf tadi perumpamaan ayat ke-17, apakah untuk orang munafik atau untuk orang kafir Yahudi? Dari firman Allah atau menunjukkan seakan-akan yang diperumpamakan sama. Kalau ayat ini tentang orang munafik, berarti ayat sebelumnya tentang orang juga orang munafik. Karena Allah mengatakan atau perumpamaan mereka seperti ini atau seperti ini. Berarti semuanya berkaitan orang-orang munafik. Dan itu menguatkan pendapat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di bahwasanya ayat yang ke-17 juga tentang orang-orang munafik. Yang pertama tentang perumpamaan api, al-misal al-nari, sekarang al-misal al-ma'i, tentang perumpamaan berupa air hujan. Atau mereka itu yaitu orang-orang munafik seperti hujan dari langit. Seperti hujan yang keras. Soib itu hujan yang keras dari langit. Fihi dhulumatun, di dalam hujan tersebut ada kegelapan-kegelapan. Ya, awan-awan, ya, kadang-kadang hujan kan gelap. Bikin mendung gelap semua. Wa ra'dun itu guntur. Wa barqun itu kilat. Yaj'aluna asabi'an fi adhanihim minas sawa'iqi. Mereka orang-orang munafik tersebut meletakkan jari-jari mereka di telinga mereka untuk ditutup. Minas sawa'iqi hadraul maut. Karena apa? Karena mendengar halilintar. Halilintar. Kenapa mereka tutup? Hadarul maut, takut mati. Allahu muhitun bil kafirin, Allah meliputi orang kafir. Allah ya meliputi. Berkata Allah Subhanahu wa taala, yakadul barqu yakhtafu absaruhum. Hampir-hampir kilat menyambar penglihatan mereka. Kullama adha'a lahum masyaw fihi. Setiap kali cahaya kilat menerangi, mereka maju. Mereka jalan. Wa idza azlama alaihim qamu. Ketika gelap, mereka diam berdiri. Walau syaa Allahu la dhahaba bisamihim absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian ayat selanjutnya, walau syaa Allah adzaba Allah bi walau syaa Allah dhahab walau wa idza lam yakun la syaa Allah la walau syaa Allah dhahaba bisamihim absarihim la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah berkehendak, Allah akan hilangkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Jika Allah berkehendak. Jika Allah mau, Allah hilangkan pendengaran dan penglihatan. Pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Perhatikan di sini, ini semua sepakat para ulama bahwasanya perumpamaan ini berkaitan dengan orang munafik. Adapun perumpamaan pertama masih khilaf, ini semua sepakat tentang orang munafik dan ini berkaitan dengan air hujan. Jadi Allah perumpamaan mereka seperti orang yang ditimpa dengan air hujan. Orang ini sedang di bawah di bumi, tahu-tahu ada air hujan yang keras. Yang air hujan tersebut ada zulumat, ada kegelapan-gelapan, ada guntur, ada kilat. Saking takutnya mereka ketika mendengar kilat tersebut, guntur tersebut, maka mereka tutup telinga mereka. Kenapa takut mati? Ya, padahal Allah meliputi orang-orang kafir.
Yakadul barqu, bahkan sampai-sampai kilat tersebut hampir menyambar penglihatan mereka. Ketika ada cahaya kilat tersebut, mereka mulai maju atau berjalan. Wa idza azlama, ketika kilat tersebut berhenti, mereka diam, tidak berani jalan. Kalau Allah berkehendak, Allah akan hilangkan pendengaran, penglihatan mereka. Sungguhnya Allah Maha Kuasa segala sesuatu. Apa maksud dari perumpamaan ini? Perumpamaan ini disebut tentang orang-orang munafik. Kenapa di sini ada taraddud? Ada keraguan antara maju atau diam. Ya. Ini sifat orang-orang munafik. Terkadang maju, terkadang ikut jihad, terkadang enggak, terkadang sholat, terkadang enggak. Jadi ini yang menunjukkan ini perumpamaan tentang orang-orang munafik. Ya. Kemudian Qasai bin Hujan yang keras dari langit sebenarnya mengatakan ini maksudnya Al-Qur'an dan ayat-ayat. Ayat Al-Qur'an. Ya. Sebenarnya ayat Al-Qur'an itu bermanfaat. Turun bermanfaat, tetapi bagi orang munafik ayat Al-Qur'an itu menakutkan. Padahal ada manfaatnya, ada hujan bermanfaat. Kalau mereka terima hujan itu bermanfaat. Tapi bagi orang munafik ayat tersebut menakutkan. Kenapa? Ayat-ayat menyuruh mereka yang mereka tidak sukai, ayat-ayat yang membongkar tentang aib-aib mereka. Makanya Allah mengatakan fihi dzulumatun wa ra'dun wal barq. Dalam hujan tersebut ada kegelapan, ada guntur, ada kilat. Allah berfirman, yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang-orang munafik ketakutan turun surat yang menjelaskan tentang borok-borok hati mereka. Makanya seperti surat Taubah. At-Taubah disebut dengan apa? Yang dia membongkar rahasia orang-orang munafik. Jadi mereka justru kepada ayat-ayat Allah mereka ketakutan. Padahal mereka tahu ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kalau ada hujan ada manfaat, ya mereka ambil ya. Tapi mereka menganggap Al-Qur'an itu hanyalah menakutkan mereka, saking-saking mereka takut ketahuan, mereka tutup telinga mereka, ya, enggak mau dengar ayat-ayat tersebut karena banyak begitu ayat membongkar tentang keburukan yang mereka simpan dalam hati mereka, hadarul maut, mereka sangat ketakutan. Ya kadul barqu yakhtafu absarum. Allah mengatakan hampir-hampir ya kilat menyambar mereka, hampir-hampir mereka mampus dengan turunnya ayat-ayat tersebut ya, yang membongkar tentang diri mereka. Kullama adha'a lahum masyaufi. Terkadang ada cahaya, mereka ada kesempatan, mereka maju. Kalau enggak ada kesempatan mereka diam. Itulah sifat orang-orang munafik. Ya. Selalu alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun minallah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirin nasibun qalu alam nastahwidh alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang munafik, mereka itu kalau orang-orang beriman menang, Allah beri kemenangan, mereka ngaku, kita kan sama kalian, alam nakum ma'akum. Kita kan sama kalian orang beriman. Tetapi kalau orang kafir yang dapat keberuntungan, mereka mengatakan alam nastahwidz alaikum wa namna'kum. Bukankah kami bersama kalian orang kafir? Bukankah kami telah ikut bantu kalian melawan orang beriman? Jadi begitu, mudzabdzabina baina dzalik, ragu-ragu antara la ilaha illa wa la ilaha illa. Tidak jadi orang beriman, tidak juga sama golongan orang kafir. Di tengah-tengah bimbang. Itulah sifat orang-orang munafik. Yang seharusnya ayat-ayat Al-Qur'an diambil pelajaran bagi mereka, justru mereka menganggap ayat Al-Qur'an itu isinya adalah kegelapan, guntur ya, yang membuat mereka bisa hancur lebur. Inilah dua perumpamaan yang Allah sebut tentang orang-orang munafik. Yang pertama perumpamaan tentang cahaya, yang kedua perumpamaan tentang air hujan ya. Dan jangan sampai kita seperti orang-orang munafik. Jika datang cahaya kita mengambil penerangan dari cahaya tersebut. Jika datang hujan, kita ambil manfaat dari hujan tersebut. Bukan seperti orang munafik yang takut dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Takut ini dibongkar rahasia mereka, tidak suka dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, benci dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, berangan-angan syariat Allah mati, tidak berjalan. Itu berangan-angan orang kafir yang maju. Pikiran mereka seperti itu, orang apa? Orang munafik. Setelah itu, setelah Allah menyebutkan tentang tiga golongan, golongan beriman, kemudian golongan orang-orang kafir, golongan munafik, setelah itu Allah menyebutkan dua perumpamaan tentang orang munafik. Setelah itu Allah datangkan perintah pertama dalam Al-Quran, yaitu ayat ke-21 dalam Al-Baqarah. Perintah tersebut adalah perintah untuk bertauhid dan larangan berbuat kesyirikan. Ini perintah pertama. Orang baca Al-Quran dari awal, perintah pertama yang dia dapatkan dalam Al-Quran adalah perintah bertauhid dan melarang dari kesyirikan. Ayat 21. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, ya ayuhan nasu ubudu, ya
ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia sekalian. Wahai manusia sekalian. Sembahlah Rabb kalian. Sembahlah Rabb kalian. Yang telah menciptakan kalian orang sebelum kalian. Yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Dan orang-orang sebelum kalian. Agar kalian bertakwa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tapi kita bahasin dulu. Ketika Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, ya. Ya ayuhan nas. Kata para ulama, ya. Dalam Al-Qur'an ada dua. Dalam Al-Qur'an ada ya ayyuhalladzina amanu, dalam Al-Qur'an seruan ada dua. Ada dua. Yang pertama, ya ayuhan nas. Kemudian yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia. Apa bedanya? Kalau Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, maka biasanya sudah bisa dipastikan ini adalah ayat madaniyah. Ini adalah ayat madaniyah. Apa ayat madaniyah? Itu turun di kota Madinah. Karena audiensnya orang-orang beriman. Audiensnya adalah orang-orang beriman. Jadi kalau ya ayyuhalladzina amanu, pasti ini ayat turun di kota Madinah. Setelah Nabi berhijrah maksudnya. Pasti ini ayat madaniyah itu turun setelah Nabi berhijrah. Tapi kalau ya ayyuhan nas, wahai manusia. Manusia. Maka apa maksudnya? Secara umum turun di Mekah. Turun di Mekah sebelum Nabi berhijrah, yaitu ayat Makkiyah. Karena manusia maksudnya orang-orang musyrikin, manusia seluruhnya, ya. Jadi ya ayuhan nas maksudnya kebanyakan turun di Mekah, ya, yaitu Allah peringatkan kepada orang-orang Quraisy. Secara umum turun di Mekah, kecuali beberapa ayat. Beberapa ayat. Meskipun ya ayuhan nas tapi dia madaniyah. Ya. Beberapa ayat madaniyah. Di antaranya adalah awal surat An-Nisa. An-Nisa ayat pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Itu ya ayuhan nas tapi dia madaniyah, bukan makkiyah. Dia meskipun ya manusia sekalian tapi dia apa? Madaniyah. Kemudian yang kedua contohnya ayat ini Al-Baqarah 21. Ya, Al-Baqarah 21. Ini ya ayuhan nas tapi dia madaniyah. Ini bukan turun di Mekah, ayat ini turun di kota
kota Madinah. Menurut pendapat sebagian ulama, ya, karena Allah sudah menyebut tentang orang munafik. Orang munafik, ayat tentang orang munafik itu berkaitan dengan kondisi di kota Madinah. Di kota Mekah tidak ada munafik, semua kafir asli. Semua teman-temannya Abu Lahab dan Abu Jahal. Orang munafik muncul di mana? Di kota Madinah. Maka ayat ini meskipun ya ayuhan nas tapi dia berkaitan dengan turun di kota Madinah. Seperti juga ayat dalam surat Al-Hujurat, ya, terakhir ada juga yang dipersingkat oleh para ulama, dia Madaniyah atau Makkiyah, seperti dalam surat Al-Hujurat. Al-Hujurat, yaitu saya lupa ayat berapa yang Allah berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia sekalian, kami ciptakan kalian dari laki dan perempuan. Dan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian bersuku-suku berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling bertakwa di antara kalian adalah yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bertakwa, yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa. Ini ayat meskipun Allah buka ya ayuhan nas, tapi yang benar dia adalah surat ayat Madaniyah. Karena surat Al-Hujurat adalah surat Madaniyah, ya. Bahkan turun ketika Nabi SAW di akhir-akhir hayat Nabi itu sekitar tahun 9 Hijriah tatkala di Amul Wufud. Ya, tahun 9 Hijriah. Ya, Rasulullah meninggal tahun 11 Hijriah. Tetapi di situ ada ayat ya ayuhan nas, wahai manusia. Tiga ayat inilah yang meskipun ya ayuhan nas tetapi para ulama mengatakan dia Madaniyah. Adapun sisanya kalau ada ya ayuhan nas, maka itu adalah ayat-ayat Makkiyah. Turun ketika Nabi di Mekah. Ini pertama. Yang kedua, faedah yang bisa kita ambil, ya ayuhan nas u'budu. Perhatikan sini. Ini perintah pertama, sembahlah Rabb kalian. Perintah pertama dalam Al-Qur'an. Perintah bertauhid, yaitu perintah tauhid. Bertauhid. Sebelum Allah perintahkan yang lain. Coba dari ayat pertama. Dari Al-Fatihah. Kalau kita baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah. Kemudian kita baca lagi surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim Dzalikal Kitab. Tidak ada perintah. Perintah pertama kali turun ayat 21 ini. Kalau kita baca Al-Quran, perintah pertama kali, ya ayuhan nasu budu. Wahai manusia sekalian, sembahlah Allah saja. Makanya di akhir ayat kata Allah, jangan kalian menjadikan tandingan bagi Allah. Perintah untuk bertauhid, larangan untuk berbuat syirik, itulah perintah pertama dalam Al-Quran, ya. Allah berfirman, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, ya. Taib. Kalau perintah ini, ya ayuhan nas, maksudnya kepada orang beriman, karena dia bilang ini ada khilaf tentang ini maksudnya adalah orang beriman, wahai orang yang beriman, maka pertahankanlah tauhid kalian. Tapi kalau maksudnya nas di sini adalah orang-orang kafir, maka yang syirik, maka bertauhidlah kalian. Setelah itu Allah sebutkan dalil kenapa kalian harus menyembah Allah. Kenapa harus menyembah Rabb kalian? Allah sebutkan alladzi khalaqakum. Kenapa? Karena Tuhan yang kalian sembah itu yang menciptakan kalian. Bagaimana kalian menyembah sapi, menyembah batu, menyembah nabi, menyembah wali? Ya. Ini sama diciptakan seperti kalian. Bagaimana kalian berdoa kepada mayat, berdoa kepada nabi? Itu ibadah. Doa itu ibadah. Bahkan doa huwal ibadah. Inti daripada ibadah adalah doa. Terus kalian serahkan ibadah tersebut kepada makhluk. Apa peran makhluk tersebut kepada kalian? Yang berhak disembah adalah menciptakan kalian. Makanya ketika Nabi ditanya, ayu dzambi a'zam ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mengambil tandingan bagi Allah padahal yang ciptakan kamu hanyalah Allah. Kecuali kalau wali tersebut sama Allah ciptakan kamu berdua, wali kerjasama sama Tuhan ciptakan kamu, ya kamu boleh sembah wali tersebut. Nah, wali itu tidak menciptakan kamu sama sekali. Tidak memberikan kamu nikmat sama sekali. Tidak menciptakan pohon, tidak menciptakan bumi, tidak menciptakan matahari, tidak menciptakan menurunkan hujan, kok dia disembah. Allah katakan, alladzi khalaqakum. Rabb kalian yang berhak disembah yang menciptakan kalian. Kemudian Allah tambah lagi, walladzina min qablikum. Dan juga bahkan menciptakan orang sebelum kalian. Sebagai isyarat apa maksudnya ini? Kenapa Allah sebutkan orang-orang sebelum kalian? Dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullah. Ya, kenapa tidak cukup yang telah menciptakan kalian? Tapi kenapa Allah tambah dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian? Yaitu maksudnya apa tujuannya? Agar berfikir. Agar yang hidup merenungkan. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang lalu
ya, dihidupkan dan dimatikan oleh Allah, maka kalian pun demikian. Allah ajak merenungkan. Kalian sekarang masih hidup, sembahlah Allah. Nanti kalian bakalan mati seperti nenek moyang kalian. Allah yang menghidupkan mereka, Allah matikan mereka. Kalian juga, Allah yang menghidupkan kalian, Allah juga akan matikan kalian. Terus renungkanlah bagaimana kondisi mereka. Bagaimana amalan mereka. Lihat orang-orang terdahulu, kita bisa lihat orang-orang kafir bagaimana kehidupannya, bagaimana para sahabat, bagaimana terhinanya Fir'aun, bagaimana terhinanya Abu Jahal, bagaimana terhinanya Abu Lahab. Dia sudah berpikir. Lihat bagaimana orang, kita enggak usah bicara tentang orang-orang kafir, bicara pelaku maksiat, bagaimana mereka akhirnya narkoba, bagaimana keluarga mereka hancur, bagaimana banyak tukang-tukang maksiat seperti itu. Dan sisi orang yang beriman, bagaimana tenangnya mereka, bagaimana husnul khatimah yang mereka dapatkan, disuruh renungkan. Jadi Allah sebutkan tentang nenek moyang juga agar kita tahu bahwasanya kita ini bakalan mati sebagaimana nenek moyang telah mati. La'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. La'allakum, agar, apa maknanya? La'allakum, la'alla, agar. Ya. Agar maksudnya ada dua makna kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Yang pertama artinya litaraji, yaitu semoga kalian berharap, atau maksudnya semoga dalam arti kalian yang berharap. Dalam arti kalian yang berharap. Jadi taraji artinya berharap. Kalian yang berharap. Dengan ibadah tersebut kalian menjadi bertakwa. Kalian yang berharap dengan beribadah kalian menjadi bertakwa. Jadi bukan Allah yang berharap, jangan kalian sangka maksudnya wahai bersembahlah Rabb kalian agar Allah berharap kalian bertakwa, tidak ya, karena Allah tidak mengharapkan itu, tapi buat kalian. Buat apa? Buat kalian ya. Yang kedua makna la'alla ayat likai, yaitu maknanya agar. Agar kalian bertakwa artinya beribadah kepada Allah sebab bertakwa, sebab meraih ketakwaan. Karena jangan kita bilang Allah berharap ya. La'alla di sini kan berharap, kalau kita yang berharap, tapi ini Allah yang berbicara tentang manusia, maka kalian beribadah kepada Allah dengan berharap agar kalian bertakwa. Apa makna bertakwa? Adapun makna bertakwa, takwa artinya mengambil penghalang. Mengambil penghalang. Untuk apa? Antara engkau dengan neraka. Kata seorang penyair, saqatan nasifu walam turid isqatahu. Ya. Fatanawalathu wattaqatna bil yadi. Tentang penyair jahiliyah, dia bercerita ada seorang wanita, kemudian dia terjatuh khimarnya, jilbabnya, maka tangan satunya menutup wajahnya, yang tangan satunya mengambil khimarnya. Fattaqatna, yaitu dia bertakwa kepada kami, artinya dia menghalangi kami dari wajahnya supaya tidak kelihatan. Jadi takwa itu artinya penghalang. Penghalang. Kalau kalian beribadah kepada Allah, niscaya kalian akan menjadi bertakwa, menghalangi kalian daripada neraka. Makanya Allah mengatakan, Nabi berkata, fattaqun nara walau bisyikki tamrah. Jagalah diri kalian, ambillah penghalang dari neraka jahanam, agar terhalang dari neraka jahanam meskipun hanya bersedekah dengan sepenggal korma. Jadi nama takwa seperti itu, mengambil penghalang antara engkau dengan neraka jahanam, ya. Ketika seorang ditanya, apa itu takwa? Ya, yaitu seakan-akan kau berjalan di suatu jalan yang penuh dengan duri, kau waspada, itu namanya takwa. Sehingga seorang penyair berkata, khalid dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa.
wasna kamashin fawqa ardil syauki yahdharu ma yara. Ya. Ya. Wala tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Artinya apa itu takwa? Yaitu tinggalkanlah dosa-dosa yang besar maupun yang kecil, seluruhnya. Itulah hakikat dari ketakwaan. Ya, karena kalau kita bermaksiat itu bikin jembatan menuju neraka. Setiap kita maksiat bikin jembatan menuju neraka jahanam. Ya, ini semua maksiat apa? Maksiat kepada Allah, maksiat kepada istri, maksiat kepada suami, kepada anak-anak, ya, maksiat kepada tetangga, jangan. Ya, kemudian wasna kamashin, jadilah engkau seperti seorang yang berjalan di tanah penuh duri. Yahdharu mayar, kalau dia berjalan ada banyak duri, dia pasti hati-hati, jalan pelan-pelan, jangan sampai ada duri. Itu namanya orang bertakwa. Tidak asal ngomong, tidak asal berjalan, tidak asal menulis, tidak asal komentar, tidak asal ngumpat. Dia melihat, tidak asal mendengar, dia pilih-pilih apa yang dia lihat, dia pilih-pilih apa yang dia dengar, dia pilih-pilih apa yang dia ucapkan. Seperti orang berjalan di atas tanah penuh duri, maka dia berhati-hati, dia waspada, berjalan pelan-pelan. Ya. Kemudian kata penyair tersebut, la tahqiranna saghiratan. Jangan kau meremehkan dosa-dosa kecil. Innal jibala minal hasa. Gunung itu adalah kumpulan dari kerikil-kerikil. Jadilah gunung. Dosa kalau kita sepelekan kecil-kecil, kita enggak peduli dengan dosa-dosa yang kita lihat, yang kita dengar, lama-lama jadi menumpuk. Jadi kalau kalian bertakwa kepada Allah, kalau kalian beribadah, kalian akan bertakwa. Setelah itu Allah sebutkan dalil berikutnya. Ya, setelah Allah, jadi kenapa Allah disembah? Allah sebutkan dalil di antaranya Allah yang menciptakan kalian. Yang mencipta itu yang berhak disembah. Setelah itu Allah sebutkan nikmat-nikmat yang menjadikan Allah yang harus disembah. Yang tidak mungkin dilakukan oleh sembahan-sembahan yang lain. Allah berfirman, "Alladzi ja'ala lakumul arda firasya." Allah menjadikan bumi bagi kalian firasya. Firasya itu seperti hamparan. Kita bisa iftiras, misalnya kita taruh karpet, kita bisa berbaring di situ, namanya firasyan. Firas ya ini namanya firas. Ya, sajadah itu namanya firas. Karpet namanya apa? Firas. Ya. Bumi secara umum demikian. Bumi secara umum adalah firas. Adapun memang ada gunung-gunung, ada lembah-lembah, tapi itu secara umum tidak demikian. Secara umum adalah bumi bisa untuk ditempati, bisa untuk ditinggali, bisa untuk dibangun rumah. Adapun gunung-gunung, lembah-lembah itu pelengkap agar orang bisa hidup dengan nyaman di bumi tersebut. Tapi secara umum bumi adalah tempat untuk ditinggali. Makanya Allah mengatakan, "Alladzi ja'alakumul arda firasya." Kenapa Allah tidak bikin bumi gunung semua? Kalau gunung semua kita enggak bisa tinggal. Kenapa Allah tidak bikin bumi kerikil semua? Kalau nanti Allah tidak bikin bumi lautan semua, berarti bukan firas. Tapi Allah jadikan bumi secara umum tempat tinggal datar. Lihat kita di Yogyakarta, ya banyak tempat datar. Ada gunung, ada sungai, ada lembah, itu sebagai pelengkap kita untuk tinggal di atas muka bumi. Alladzi ja'akum ardu firasya was samaa'a bina'an, dan Allah menjadikan langit sebagai atap. Wa ja'alna samaa'a saqafan mahfudha. Ya, kami jadikan langit seperti atap yang terjaga, ya. Atap tanpa ada tiang yang mengatapi bumi ini, ya. Ya, yang menghindari kita dari berbagai macam. Ya, kita ada lapisan atmosfer yang tebal. Kalau ada benda datang dari atas, dia sudah terbakar terdahulu sebelum sampai ke bumi. Jadi benar-benar langit itu seperti atap. Benar-benar atap dan sangat tinggi, ya. Bi ghairi amadin tarawnaha, tanpa ada tiang yang menyanggahnya. Kemudian atap tersebut kokoh, ya. Tidak ada hal tara la min futur. Tidak ada lubang-lubangnya, tidak ada celah-celahnya. Nah, kita kalau bangun rumah misalnya atap 1000 meter persegi, sudah bingung kita. Pasti ada miring-miringnya, belum tiangnya harus banyak. Saya bisa bikin atap 1 hektar, nggak bisa. Siapa yang bisa bikin? Nggak bisa. Mau taruh tiangnya di mana? Dari di ujung-ujung pasti jatuh. Itu pun tiang 4 di ujung pasti minggu, kemudian miring-miring. Itu baru 1 hektar atap. Kalau 1 hektar kita bikin 2000 meter, 3000 meter, 5000 meter, udah bingung kalau bikin atap tanpa ada tiang. Nggak mungkin, pasti ada tiang di ujung-ujung. Bagaimana lagi langit dengan kokoh, dengan kuat melindungi dari berbagai macam benda-benda dari langit yang kalau jatuh, dan itu sangat luas tanpa ada tiang. Makanya Allah mengatakan was-samaa'a bina'an. Kami jadikan langit sebagai bina, bangunan yang kokoh, ya. Yang kuat. Wa anzala minas sama', dan kami turunkan dari langit. Langit sini maksudnya adalah awan. Wa anzala minas sama' awan, ya. Karena dalam ayat yang Allah menjelaskan tentang awan, ya. Walladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmati hatta idza, ya, aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit. Dialah Allah yang meniupkan angin
ya. Kemudian sampai angin tersebut membawa awan. Ketika awan sudah tebal, baru Allah turunkan apa? Hujan. Jadi langit sini bukan langit paling atas, karena dalam bahasa Arab langit artinya di atas. Langit suatu yang tinggi disebut dengan apa? Atas. Seperti kata Allah Subhanahu Wa Taala, Alam tara daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kau lihat perumpamaan tentang Allah dengan suatu kalimat yang baik seperti perumpamaan pohon korma yang akarnya kokoh di dalam dan ujungnya menjulang ke langit. Ke langit maksudnya mana? Ke atas, paham? Ke atas, bukan pohon korma sampai di langit, tidak. Jadi maksudnya semua yang di atas dalam bahasa Arab namanya sama. Semua yang di atas namanya sama. Makanya hujan disebut juga dengan sama, ya. Awan juga disebut dengan sama. Ketika ada seorang jualan makanan kepada Nabi SAW, kemudian Nabi masukkan tangannya, ternyata dalamnya ada balal, ada basah. Jadi dia nampakkan di luar seakan-akan makanannya bagus, ternyata dalam ada basah. Karena apa ini kata Nabi? Asabatus sama, kata dia terkena hujan. Sama maksudnya apa? Hujan. Kata Nabi, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, curang dalam menjual, bukan dari golongan kami. Tapi maksud saya sama itu dalam bahasa Arab artinya atas. Apakah maksudnya langit, apa maksudnya awan, apa maksudnya hujan, semua dalam bahasa Arab namanya apa? Sama, tinggi. Wa anzala minas sama'i ma'an. Dialah Allah yang turunkan dari awan hujan. Ya akhi, yang ngatur hujan siapa? Allah Subhanahu wa taala, hujan. Wa anzala minas sama'i ma'an. Kalau tidak kasih hujan, tidak turun hujan. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Dan Allah turunkan, Allah keluarkan dengan hujan tersebut, fa akhraja bihi, buah-buahan minas thamarat, tumbuh-tumbuhan, rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kalau begitu perkaranya, jangan kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Andad ini tandingan-tandingan. Andad, tandingan-tandingan. Yaitu jangan disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang berkata kepada Nabi, "Masya Allah wa syi'ta," karena kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasulullah. Rasulullah marah, "Ataj'ali lillahi niddan?" Kau jadikan aku tandingan bagi Allah? Qul masya Allah wahdah. Katakanlah atas kehendak Allah saja. Jangan bilang kehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semua orang yang menyembah Nabi berarti menjadikan Nabi sebagai tandingan bagi Allah. Yang menyembah hewan menjadikan hewan sebagai tandingan bagi Allah. Menyembah mayat jadi tandingan bagi Allah. Menyembah pohon, menyembah wali, menyembah malaikat, menyembah jin, mereka telah menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal yang menciptakan mereka hanya Allah, yang menciptakan nenek moyang mereka hanya Allah, yang menciptakan bumi hanya Allah, yang menciptakan langit hanya Allah, yang turunkan hujan hanya Allah, yang menumbuhkan tumbuhan hanya Allah. Suruh wali tumbuhkan tumbuhan, mana bisa? Enggak bisa. Ciptakan biji kemudian tumbuh, enggak bisa. Sebagian orang dalam kondisi terdesak, ya Abdul Qadir Jailani, minta sama wali. Ya akhi, Abdul Qadir Jailani orang soleh, tapi dia bukan Tuhan. Dia sudah mati, emang dia dengar kau ngomong. Dia meninggal di mana? Mungkin di Irak atau di Jazirah Arab sana. Kau di sini, di Surabaya misalnya, dalam kondisi sulit. Ya Abdul Qadir Jailani, oh dia meninggal. Suruh bangun dulu, suruh dengar telepon baru. Terus bisa datang enggak? Ini syirik. Seakan-akan Abdul Qadir Jailani maha hidup. Seakan-akan Abdul Qadir Jailani maha mendengar. Dia di Surabaya, Abdul Qadir Jailani di sana dengar omongan dia. Kemudian dia maha menolong. Ini enggak benar semua. Oleh karena saya katakan, yang menyembah selain Allah berarti dia telah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa antum ta'lamun," padahal kalian mengetahui. Padahal kalian mengetahui. Ini tafsiran Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, maksudnya apa? Jangan kalian berbuat syirik, maksudnya apa? Itu jangan kalian menyembah selain Allah kepada selain Allah. Padahal kalian tahu yang menciptakan hanya Allah. Menciptakan hanya Allah. Makanya aneh. Disinilah kata para ulama, Allah berdalil dengan tauhid rububiyah untuk tauhid uluhiyah. Karena ini semua rububiyah. Artinya rububiyah itu kita meyakini hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang beri rezeki, hanya Allah yang mengatur alam semesta. Kalau kau mengakui semua ini diatur hanya Allah, kenapa kau menyembah selain Allah? Kenapa kau minta-minta kepada penghuni kubur? Kenapa kau minta-minta kepada wali-wali? Kenapa kau minta-minta beri sajian sama jin? Kenapa? Kenapa kau menyembelih hewan buat jin? Kenapa? Ini semua ibadah, menyembelih ibadah, berdoa ibadah. Ya.
Kalian apakah jin ikut ngatur alam semesta? Apakah wali-wali ikut ngatur alam semesta? Jawabannya tidak. Maka ini namanya berdalil dengan tauhid rububiyah untuk tauhid uluhiyah. Baik, dihapus tolong. Kita lanjutkan ayat yang terakhir pada kesempatan pertemuan kali ini atau dua ayat terakhir. Tapi ayat berikutnya, dua ayat terakhir ya. Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi, suratin mithlihi. Wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Wa illam taf'alu walan taf'alu. Wa illam taf'alu fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. Taib, Allah berfirman, jika kalian dalam keraguan, mimma nazzalna ala abdina, tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Pada apa yang kami turunkan pada hamba kami. Pada hamba kami. Fa'tu bi suratin min mithlihi, datangkanlah, maka datangkanlah. Datangkanlah surat yang semisalnya, satu surat yang semisalnya. Wad'u syuhada'akum min dunillah, ini kurang. Wasyhadu syuhada'akum min dunillah. Dan serulah penolong-penolong kalian selain Allah, jika kalian benar, fa illam taf'alu wa lan taf'alu, jika kalian tidak bisa melakukan, wa lan taf'alu, dan tidak akan mampu, fattaqun nar, maka takutlah kepada neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, disiapkan bagi orang-orang kafir. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis salim ittiba. Ini ayat disebut dengan ayat tantangan. Ketika orang-orang kafir sibuk menuduh Nabi, ketika Nabi bacakan Al-Qur'an, mereka Nabi itu penyihir, orang gila, penyair, ya. Padahal Nabi bukan penyair. Nabi hanya terkadang mengikuti sebagian syair sedikit. Nabi bukan penyair-penyair, sering bikin syair. Kalau Nabi seorang penyair, tahu-tahu bikin Al-Qur'an, kata mereka, dia biasa, Muhammad jago syair. Muhammad sejak kecil tidak jago syair. Orang Arab banyak yang jago syair, Rasulullah SAW tidak. Beliau tidak bersyair, ya. Hanya sebagian beliau nukil syair. Ya, kemudian selain itu Rasulullah SAW ummi. Alladzina yattabi'una an-nabiyyal ummi. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Rasul disifati oleh Allah dengan Rasul Nabi ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ya. Wa ma kunta tatlu
min qabli min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik. Sebelumnya kau tidak pernah baca kitab apapun ya Rasulullah, dan kau tidak pernah menulis apa-apa. Rasul tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Makanya Rasulullah SAW punya kutabil wahyu, punya sekretaris tukang tulis wahyu. Nabi tidak bisa. Kalau ada apa yang nulis sahabat. Nabi tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Buat apa? Agar kalian tahu bahwasanya Muhammad itu yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak bisa syair, tahu-tahu bisa turun Al-Quran. Berarti bukan karangan dia. Berarti bukan karangan dia. Nah mereka karena jengkel, mereka mengatakan, nah, ini penyair gila, ini Muhammad sinting, Muhammad gini-gini. Maka Allah turunkan ayat tantangan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kalau kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min mithlihi. Datangkan satu surat saja. Tidak usah satu Quran, satu surat. Tantangan itu datang berturut-turut. Pertama Allah suruh tantang dengan Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ya'tu mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Ya, katakanlah seandainya manusia seluruhnya berkumpul, dan bukan cuma manusia, jin, manusia Arab seluruhnya berkumpul. Mau orang Libya, Aljazair, mau orang Arab, mau Saudi, mau orang Yaman, mau Arab Qatar, mau Arab Emirat Arab, mau Arab, semua Arab. Mau Sudan, mau Mesir, ya, mau Maroko, semua kumpul, bikin seperti Al-Quran, tidak bakalan mampu. Bukan manusia, panggil tuh jin-jin, jin Arab semuanya datang. Sudah bikin Al-Quran. Tidak bisa. Setelah itu Allah turunkan, ya, bi asyri suwarin muftarayatin. Sudah, enggak usah satu surat, enggak usah satu Quran, 10 surat. Tidak mampu lagi, sudah satu surat saja kata Allah. Fa'tu bi suratin mimithli. Datangkan surat seperti Al-Quran. Wada'u syuhada'akum min dunillahi, dan juga enggak usah panggil yang lain semua. Kalian jago-jago. Orang Arab kan jago syair. Bahkan betapa banyak orang lebih fasih daripada Muhammad. Maksudnya demikian. Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat fasih. Tetapi orang-orang Arab yang pandai bersyair lebih fasih daripada Nabi. Mereka lagi menggandrungi namanya syair-syair. Bahkan mereka sering lomba-lomba syair di zaman itu. Yang digandrungi adalah apa? Syair. Syair itu media yang paling kuat, media sosial yang paling kuat adalah syair. Tetapi kalian lebih hebat dari Muhammad masalah syair. Kalian bikin syair banyak, Muhammad tidak sallallahu alaihi wasallam. Kalian fasih, kalian ini, tapi kalian tidak bisa bikin seperti Al-Quran karena Al-Quran bukan karangan Muhammad. Seandainya dia karangan Muhammad, kalian akan bisa niru. Bahkan lebih bagus daripada karangan Muhammad. Maka panggillah penolong-penolong kalian jika kalian jujur. Kalian benar. Kalau kalian benar Muhammad, Al-Quran ini karangan Muhammad, artinya kalian bisa bikin. Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak mampu, kalian buktinya tidak mampu. Walan taf'alu, dan tidak bakalan mampu. Fattaqun nar, maka hati-hatilah dengan neraka. Kalian masuk neraka ini kalian kafir menuduh Muhammad penyair gila. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah, yang bahan bakarnya api dan manusia dan batu. Manusia jadi dibakar di neraka, dibakar oleh api dan juga mengeluarkan api. Dibakar dan mengeluarkan apa? Mengeluarkan api. Seperti apa? Seperti kayu kalau kita bakar jadi arang, keluar api juga enggak? Nah, gitu kira-kira. Api kan kayu kan dibakar. Setelah jadi arang dia keluarin api enggak? Keluarin api, manusia seperti itu juga. Batu pun demikian, batu jadi api. Sampai sebagian ulama ada yang mengatakan batu mirip-mirip dengan, kita tentu beda, tapi mirip-mirip seperti batu bara. Batu bara itu kan bedanya batu dengan api apa? Kalau sekedar api, kalau batu itu kalau membakar dia nempel. Panas. Kemudian dia nempel, terus ada asap yang sangat bau ya, keluar dari batu bara tersebut. Kemudian nempel, melekat. Wah, itu mungkin lebih parah daripada api. Jadi panasnya lebih parah. Jadi intinya api bahan bakarnya manusia dan juga batu. Kata Allah, "Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam." Ya, kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah akan menjadi bahan bakar api neraka jahanam. Mereka sekarang nyembah patung-patung itu akan jadi bakar mereka nanti pada hari kiamat kelak. Kemudian waquduhan nas wal hijarah wa iddat lil kafirin, yang neraka tersebut disiapkan bagi orang-orang kafir. Ini dalil bahwa neraka sudah ada. Ini dalil bahwa neraka sudah ada. Ya, neraka sudah ada. Makanya dalam hadis terlalu banyak, di antaranya uiddat, Allah katakan neraka sudah disiapkan bagi orang kafir. Di antaranya nanti pada hari kiamat yu'ta bi jahannam, kata Nabi didatangkan neraka. Neraka sudah ada tapi tinggal didatangkan. Laha sab'una alfa zimamin likulli zimamin sab'una alfa malikin yajrunahu. Neraka tersebut ada 70.000 tali dan setiap tali ditarik oleh 72 malaikat menghadirkan neraka. Jadi neraka
Sudah ada dan sekarang dipanaskan. Makanya Allah mengatakan narun hamiyah, api yang dipanaskan. Jadi sekarang sudah ada tapi apinya terus dinyalakan, dipanaskan sampai pada waktunya untuk memanggang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga ada faedah. Allah mengatakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Jika kau ragu dengan apa yang turun kepada hamba kami. Allah tidak mengatakan jika kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada rasul kami. Tapi Allah mengatakan hamba kami karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji dari dua sisi. Sebagai rasul, sebagai hamba. Sebagai hamba. Bahkan dalam kondisi-kondisi genting, Nabi disebut dengan hamba. Seperti apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Ayat tantangan. Kalau kalian ragu apa yang kami turun kepada hamba kami. Contoh dalam ayat yang lain, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, bukan rasulnya, hambanya. Kemudian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Ayat pertama dari surah Al-Furqan. Segala maha suci bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya. Wa annahu lamma qama Abdullah, tatkala sang hamba berdiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sekitar 4 ayat Allah memuji Nabi dengan nama hamba bahkan pada kondisi-kondisi genting. Oleh karena dia tahu bahwasanya manusia yang paling membuktikan dirinya sebagai hamba adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia rasul tapi dia ibadahnya sangat kuat. Makanya ketika beliau beribadah sampai kaki beliau bengkak-bengkak sampai pecah-pecah, hatta tatawarram qadamah sampai kedua kaki beliau bengkak-bengkak, pecah-pecah, maka Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai apa? Bersyukur. Jadi tidak ada yang menunjukkan peribadatan kepada Allah sehebat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh tawadhu, tidak ada kesombongan sama sekali, yang kalau bersedekah tanpa ada rasa takut miskin sama sekali, tidak ada dunia di mata beliau sama sekali, luar biasa. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar menunjukkan dia seorang hamba kepada Allah, ya. Kalau dia adalah hamba, maka jangan diangkat menjadi Tuhan. Maka jangan diangkat menjadi Tuhan, ya. Dia hamba yang beribadah, bukan hamba yang diibadahi. Tapi dia seorang rasul karena diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian terlebih dahulu kepada majelis taklim ibu-ibu di majelis taklim Ittiba. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita ibu-ibu majelis taklim Ittiba. Insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi melanjutkan tafsir surat Al-Baqarah. Semoga ibu bersabar belajar ayat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ayat-ayat Allah memberikan kebahagiaan kepada kita, menenteramkan hati kita, ya. Karena Allah mengatakan wa syifaa'ul lima fis sudur, adalah obat bagi penyakit hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik.